Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam STAI Salahuddin Pasuruan semester 3. Video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Pendidikan Islam. Ya, langsung saja saya mulai. Materi yang saya bahas kali ini adalah periodisasi sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Menurut Harun Nasution, pendidikan Islam dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan Islam periode klasik, pendidikan Islam periode pertengahan, dan pendidikan Islam periode modern. Ya, yang pertama, pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Desentrasi adalah pendidikan tidak hanya terpusat di ibu kota saja, tetapi sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Pada masa Bani Umayyah, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum, karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Macam-macam kurikulum yang berkembang pada masa dinasti Umayyah: kurikulum pendidikan rendah dan kurikulum pendidikan tinggi. Menurut Haji Soekarno dan Ahmad Supardi, memaparkan bahwa pada periodisasi dinasti Umayyah terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Itu adalah metode pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Metode yang digunakan adalah metode rihlah. Hal ini dibuktikan ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Beliau pernah mengirim surat kepada ulama-ulama lain untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis, tempat dan lembaga-lembaga pendidikan. 1. Pendidikan kutab. 2. Pendidikan masjid. 3. Pendidikan badiah, pendidikan perpustakaan, pendidikan sastra, pemaristan, madrasah Mekah, madrasah Madinah, madrasah Basroh, madrasah Kufah, dan madrasah Damsyik. Materi atau bahan ajar: ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu bahasa, ilmu filsafat, ilmu kimia, kedokteran dan astrologi, perkembangan seni rupa, dan perkembangan musik. Masa kejayaan dan kemunduran dinasti Umayyah. Pada kejayaan dinasti Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Bani Umayyah sangat luas, meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian Asia kecil. Masa kemunduran dinasti Umayyah. Masa kemunduran dinasti Umayyah terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kekuasaan wilayah yang sangat luas dan tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga akan menyebabkan suatu kejadian yang mengancam keamanan yang tidak segera diketahui oleh pusat, serta mengenai lemahnya para khalifah yang memimpin. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu intervensi luar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah, berawal pada saat Umar II berkuasa dengan kebijakan yang lunak, sehingga baik Khawarij maupun Syiah tak ada yang memusuhinya. Namun segala kelonggaran kebijakan-kebijakan tersebut mendatangkan konsekuensi yang fatal terhadap keamanan pemerintahannya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.